Shalom Antiokers, welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti, aku ini bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Antiokers, kita masuk ke minggu kedua di bulan September 2021. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita yang sudah kita undang dan pasti akan membagikan sesuatu yang menarik dan pastinya kreatif juga. Seperti yang dibilang sebelumnya, kalau tema di bulan ini di Antioquia Creative Talks akan membawakan seputar integritas atau ya bisa dibilang konsistensi lah ya. Dimana apa yang sudah dipilih di masa sebelumnya, di beberapa waktu sebelumnya masih berlangsung sampai sekarang dan bisa jadi sampai seterusnya. Dan kita sudah menggunakan narasumber yang akan membagikan ceritanya, kisahnya, ataupun pilihan dia yang baru-baru ini dia kita tahu melanjutkan pendidikannya ke satu jurusan yang ya bisa dikatakan dalam tanda kutip kurang favorit lah. Tapi bukan tidak favorit itu bukan berarti tidak menarik atau sebagainya, tapi yang memang jarang sekali dipilih sebagai studi yang akan dijalani oleh seorang ya baru lulus dari SMA untuk masa kedepannya gitu ya. Jadi ini jarang sekali. Langsung saja kita dengar langsung dari orangnya, apa sih yang dia pilih sebagai jurusannya dan kenapa dia ingin ataupun tertarik di bidang itu. Langsung saja saya perkenalkan, nama panjangnya adalah Rafael Amori Joseph atau yang biasa saya panggil dengan Rafa. Ini dia. Halo Rafa, selamat malam. Halo semua, halo Antiokers. Selamat datang Rafa. Halo. Apa kabarnya Nich? Baik, baik. Baik, puji Tuhan. Saya juga baru dapat info dari Rafa bahwa hari ini baru selesai banget ya ke kelas ya. Iya benar, habis kelas. Kelas apakah itu? Langsung saja nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama Rafa ya Antiokers. Sebelumnya itu Rafa, aku pengen persilakan Rafa untuk memperkenalkan diri. Pastinya di kalangan multimedia dan sound pastinya Rafa tidak asing lagi, dan salah satu yang sering ditonjolkan nih seperti akhir-akhir ini. Tapi pastinya beberapa ada yang mungkin belum tahu Rafa siapa dan backgroundnya apa saja. Mungkin kalau boleh silakan Rafa perkenalkan diri, nama panjangnya dan nama panggilannya biasanya siapa, dan pelayanannya di Antioquia saat ini apa saja. Silakan Rafa. Oke, halo Kak Sakti, halo juga Antiokers. Aku, nama panjangku itu Rafael Amori Joseph. Orang-orang tuh biasanya manggil aku tuh Rafa Joseph atau Rafa kecil. Habis itu aku kalau di gereja tuh pelayanannya tuh multimedia sama sound. Tapi kalau sekarang sih lebih ke arah multimedia sih. Itu saja ya. Iya. Dan FYI mungkin, tapi sudah sepertinya karena dia sudah pindah ke pemuda, sepertinya sudah mungkin setengah-setengah bagi-bagi. Sebelumnya juga mengemban tugas sebagai ketua remaja ya? Oh iya, betul. Ketua remaja. Apa masih? Nggak tahu, kayak masih. masih. Belum dilepas juga kan? Belum ada yang baru juga kan? Iya, yes. Betul. Anyway, terima kasih banyak Rafa untuk kesediaannya. Semoga betah di kita pada hari ini. Ya, seperti yang tadi aku sempat pancing di awal juga bahwa Rafa ini sudah memilih jurusan yang Rafa sudah masuk ke perkuliahan yang dimana perkuliahan Rafa ini sebenarnya nyambung ke ya SMA lah, kurang lebih seperti itu ya. Dan Rafa ini mengambil jurusan yang konon kabarnya ya ini salah satu yang dalam tanda kutip kurang favorit lah di kalangan anak-anak yang baru lulus SMA mau ngambil jurusan apa gitu. Nah makanya kita pengen tanya-tanya nih ke Rafa nih. Rafa boleh diinfoin nggak sih sekarang ini kuliah di mana dan jurusan yang diambil apa? Oke. Kalau aku itu saat ini kuliahnya di Universitas Multimedia Nusantara, singkatannya itu UMN. Aku dari jurusan seni dan desain, prodinya itu film dan animasi atau FTV gitu Kak. Oh gitu. Jurusan seni dan desain ya? Iya betul, seni dan desain. Oke, di bawahnya itu ada salah satunya adalah film tadi ya, Rafa bilangnya perfilman, prodinya perfilman. Prodinya perfilman. Apalagi sih selain perfilman di bawah seni dan desain itu? Ada 3 kan, film, habis itu DKV sama arsitektur. Oke. Iya. Ketika Rafa ngambil di UMN itu, apakah Rafa itu pertama kali ditawarinnya seni dan desainnya atau langsung boleh pilih prodinya itu, prodi perfilman? Langsung boleh milih gitu sih. Antara 3 itu tadi, iya. Oke, jadi memang udah dari awal dikasih list mau seni dan desain perfilman, DKV, ya Rafa pilihnya langsung benar-benar di perfilmannya. Kurang lebih seperti itu ya Rafa ya. Dan aku pengen ngasih tahu sesuatu, tapi aku pengen nanya ini dulu nih. Kenapa aku
aku yakin bahwa Rafa ini bilang tadi konsisten dia melanjutkan perkuliahannya di perfilman karena pada saat SMA masih ada hubungannya sebenarnya dengan jurusan kuliahnya ya Rafa ya. Boleh dikasih tau nggak sih pas SMA itu ngambil jurusan apa? Atau seingatku Rafa itu SMK ya? Ya betul, aku SMK. Tapi di bidang apa sih? Aku Aku itu SMK di bidang multimedia. Aku sekolahnya dulu tuh di SMK Mondial School. Nah, aku itu kalau di Mondial School tuh dulu belajarnya masih universal, multimedia universal gitu. Ada belajar video, foto, desain, animasi, coding, bisnis, sama yang lain-lain gitu kan. Nah, kalau pas udah kelas 3-nya itu aku lebih ngarahin diriku ke foto, video, animasi, sama desain. Makanya sekarang aku masuknya ke film gitu. Film gitu ya. Dan seingatku itu, Rafa itu sebelum masuk ke perkuliahan juga terkait perfilman pernah ini ya, mengikuti satu kompetisi juga ya sama guru ya? Sama teman-teman sekolahku juga, sama guru-guru. Dan itu perfilman itu ajang apa sih waktu itu? Oh, itu Festival Film Pelajar Yogyakarta. Puji Tuhannya juara 1. Iya dong, itu yang harus disebutin. Itu gimana ceritanya masuk ke situ mengikuti itu? Pertama-tama dari terlibat di timnya dulu deh. Itu siapa yang ngajak? Yang ngajak itu ada temanku namanya Basit sama guruku namanya Bu Sinta. Nah itu mereka berdua tuh kayak ngajakin kelas-kelasku. Karena waktu itu, karena aku kan angkatan pertama juga, jadi kan orangnya itu doang kan. Jadi kita diajak, terus mau buat film nggak? Aku bilang yaudah aku boleh gitu. Terus aku juga ngisi role di film tuh jadi sound engineer-nya gitu, jadi bagian yang megang boom mic sama ngeditin sound-nya. Ya habis itu ya udah kita bikin film tuh sama berapa ya aku lupa, 2 hari kalau nggak salah apa 3 hari sampai malam, tengah malam gitu. Puji Tuhan hasilnya memuaskan sama ya itu kita bisa menang, itu sebuah mukjizat Tuhan banget, itu senang banget. Kalau nggak salah ada hadiah yang bisa dipakai untuk ini juga ya, yang bisa dipakai buat happy ya, kalau nggak salah ya. Ya itu, aku yakin pasti ada banyak alasan yang mungkin dipakai oleh teman kamu dan juga Bu Sinta, guru kamu tadi. Rafa aja nih yang kita pilih untuk sebagai tim. Aku yakin pasti ada beberapa alasan. Bisa jadi ya karena Rafanya asik, atau bisa ya kalau skill pastinya beberapa teman yang lain juga pasti punya karena satu kampus yang sama kan, tergantung kualitasnya beda-beda, yaitu di luar itulah, tapi pastinya ada alasan yang lainnya. Cuman kalau mungkin aku boleh tanya ke Rafa nih, bisa dibilang tadi kan SMA baru masuk ke kuliah, kenapa bisa film yang jadi yang menjadi apa ya, magnet buat Rafa gitu? Kenapa malah tertarik ke film, bukan ya mungkin ya suka foto juga? Setahu aku Rafa kan ini juga ya suka, ya kalau nggak salah baru-baru ini beli kamera juga buat sibuk dengan foto-foto juga. Tapi kenapa film? Kenapa tertarik masuk ke dunia perfilman? Jadi tuh mana ya, aku tuh dari kecil kan suka banget nonton film tuh. Ya kalau dulu kan filmnya animasi kan, ya antara Toy Story kayak atau Lion King atau Monster Inc gitu kan. Terus makin kesini nontonnya udah mulai yang ada real life gitu kan, action kayak filmnya dari Marvel itu Avenger, Captain America, terus John Wick, Transformer gitu deh. Nah terus pas SMK itu yang tadi yang diajakin bikin film itu, akhirnya aku ngerasain kayak oh ternyata bikin film tuh seru banget gitu kan, kayak bisa bikin cerita yang nggak bisa dilakuin di dunia nyata gitu loh. Contoh misalnya kayak berantem 1 lawan 10 itu kan nggak mungkin banget kan di dunia nyata gitu. Tapi kan kalau kita bikin di film kan, semuanya pokoknya bisa semuanya mungkin, betul. Nah oleh karena itu aku jadi kayak suka banget sama film. Terus apalagi kan aku itu penikmat film. Terus ya di SMK aku itu diajarin juga, akhirnya didalemin juga filmnya. Terus aku diarahin yang tadinya sekedar bikin film penikmat film doang, akhirnya juga ikutan memproduksi. Oleh karena itu deh sekarang aku benar-benar yakin banget sama film ini. Film ya. Sama seperti yang dibilang Joko Anwar di beberapa kesempatan sebelumnya, aku pernah dengar bahwa film itu adalah bagaimana kita bukan tentang bagus atau enggak ya, tapi gimana kita pengen membagikan pengalaman kepada penonton. Betul. Jadi pengalaman lawan 1 lawan 10 yang nggak bisa dilakuin, kita bisa tampilkan melalui film. Makanya asik banget sih. Jadi orang-orang yang pemimpi, penghayal itu bisa mewujudkan. Jadi orang juga ikut menghayal sama seperti kita. Anyway Rafa, kalau misalnya aku bilang yang sebelumnya tadi di awal kan aku bilang ini adalah tanda kutip jurusan yang bisa dibilang kurang favorit lah.
Apalagi ini label yang mungkin bukan dari kita. Kalau kita kan pasti pengen musik, pengen ambil jurusan kuliah dan sebagainya. Kita mau aja. Tapi yang badan paling susah kalau mau jurusan yang aneh-aneh, biasanya itu ada di orang tua tuh, papa, mama gitu. Kadang tidak bisa, ya bisa jadi dalam tanda bahasa kasarnya tidak setuju gitu. Tapi kalau papa mamanya Rafa gimana nih? Ketika pengen Rafa memutuskan untuk memilih jurusan perfilman untuk kuliahnya, ataupun pas SMA juga multimedia perfilman gimana nih reaksi papa mama ketika kamu memilih yang bisa aku bilang tadi tidak masuk ke yang favorit? Jelas tuh papa mama tuh kayak orang tua pada umumnya kan nolak dulu tuh awalnya, terus papa mama tuh kayak nolak, terus nanya-nanya kalau misalnya masuk film nanti lulusannya jadi apa, terus apakah enjoy ya kan sama di perkuliahan, terus nanti ngapain aja gitu setelah lulusnya, sama pas di kuliah tuh ngapain. Terus ya sama sih sebenarnya ini ceritanya sama kayak yang pas aku mau masuk Mondial itu SMK, karena kan multimedia kan SMK juga. Mama papa nanya juga kenapa nggak masuk PL aja yang notabene itu SMA swasta gitu yang ada banyak teman-temannya. Terus ya aku cuma yakinin aja gitu, karena kan ini juga pilihan aku, sama aku punya skill di situ kan. Terus ya udah aku tuh yakinin, terus mama bolehin waktu di SMK itu. Ya udah, terus akhirnya pas di SMK aku coba bikin karya supaya mereka juga akhirnya bisa yakin gitu. Timbal balik lah. Nah di kuliah ini juga aku bilang kan, ya kan di SMK kan udah lihat tuh banyak tuh kayak film, aku bikin film, aku PKL gitu kan, orang tua juga oh yaudah. Akhirnya tadinya berdebat setelah berdebat panjang akhirnya boleh juga sama papa gitu. Iya. Kamu harus bersyukur tahu, karena tidak banyak anak-anak yang betul bisa jadi chaos kadang-kadang kalau perdebatan seperti itu. Tapi Rafa bisa dalam tanda kutip menang lah ya. Tapi Rafa masuk ke sekolah multimedia benar-benar karena memang tertarik di dunia itu kan, bukan karena kebetulan pelayanan di gereja multimedia kan? bukan karena aku juga ini kan dari suka gambar gitu. Suka gambar. Pas masuk itu juga tesnya langsung gambar, langsung diterima gitu sama kepala sekolahnya gitu deh. Dari tahun atau pas kelas berapa sih benar-benar tahu bahwa ya Rafa itu hobinya ke arah-arah situ, gambar, video? Dari SD tahu, dari kelas 2 deh, aku lupa. Pokoknya itu udah gambar-gambar. Dulu tuh filmnya suka tuh kartun kan namanya Avatar yang botak tuh, yang ada tanda panahnya. Legend of Aang itu. Bikin gambar gitu. Terus makin ke SMP juga gambar, kan SBK-nya lumayan bagus lah kalau bikin gambar. Nah terus yang pas dapet sekolah itu langsung aja aku bilang ke mama itu aja lah. Iya, jadi memang udah dari kecil lah, gampangnya dari kecil udah emang tertarik di situ ya. Betul. Dan puji Tuhannya disupport banget. Senengnya adalah punya support system yang seperti itu, punya orang tua yang bisa mendukung, walaupun awalnya memang agak ya pasti keras, siapapun pasti ketika mau misalnya Pak saya mau jadi koki kadang-kadang itu. Jadi memang support system yang bagus itu sangat ya bersyukurlah kita bisa dapatin ya Rafa ya. Seperti Rafa ini, dan akhirnya Rafa teguh dan konsisten masuk SMA di multimedia dan sempat tertarik di perfilman, ikutan film, dan kuliahnya pun masuk ke jurusan perfilman. Nah Raf, pastinya aku ini kan kita lagi mendekati ada banyak juga anak-anak kelas 3 SMA atau mungkin 2 SMA, 1 SMA yang sudah memikirkan ketika dia lulus SMA dia mau kemana gitu ya, seperti yang kita bilang tadi juga banyak mungkin keraguan, ketidakyakinan orang-orang untuk memilih jurusan-jurusan yang kurang favorit tadi. Salah satunya adalah jurusan multimedia atau perfilman seperti yang Rafa jalanin. Tapi kalau misalnya Rafa pengen promosiin jurusannya Rafa nih, apa yang Rafa pilih sekarang ini, apa sih yang bisa di-share gitu ke adik-adik yang mau masuk SMA ataupun kuliah tentang jurusan yang Rafa ambil selama waktu di Mondial dan juga di Universitas Multimedia Nusantara itu? Kalau aku bilang sih, kalau kalian bisa masuk ke jurusan yang kalian suka atau benar-benar kalian enjoy sih, masuk aja sih.
Tapi ya ingat gitu, kalau kalian udah masuk tuh jangan langsung lepas tugas gitu loh, paham kan? Jadi benar-benar kalau misalnya aku kan masuk film, benar-benar langsung aku tekunin gitu, aku coba cari koneksi kakak-kakak tingkat gitu. Pokoknya kalau ada yang ngajakin bikin project, udah hajar aja gitu, hajar, ya kan? Selagi bisa, kenapa enggak gitu kan? Terus juga jangan kalau misalnya masuk ke sekolah multimedia gitu cuma pikirannya karena bisa main game gitu kan, main game online atau cuma sekedar datang nggak bawa buku karena bawanya kan semua digital gitu, jangan gitu. Sebenarnya sekolah multimedia itu juga sama kayak anak-anak SMA pada umumnya, tetap ada MTK gitu-gitu, cuma bedanya porsinya kalau di SMA kan IPA, MTK, fisika dan lain-lain yang digedein. Kalau yang di sini kalau di multimedia itu lebih ke arah misalnya video, terus foto, animasi, desain, itu yang lebih banyak dan jatuhnya lebih susah gitu, karena kalau misalnya dulu tuh suruh bikin desain itu tuh referensi harus 13 referensi, terus kalau bikin video itu kalau ngedit itu biasanya revisi berkali-kali gitu, jadi sama aja sebenarnya, terus lebih ribet gitu. Mungkin kelihatannya asik gitu, sebenarnya emang asik sih selagi kita enjoy gitu kan. Nah, terus juga kalau misalnya udah masuk ke sekolah multimedia itu juga skill yang harus dikembangin tuh skill bicara sama skill cari teman gitu. Betul, karena kalau gimana ya, kalau di multimedia tuh kenalan tuh harus banyak gitu. Misalnya mau bikin film, masa bikin film cuma sendiri? Cuma bisa, cuma kan kalau banyak orang kan lebih gampang gitu kan. Coba untuk bersosialisasi aja gitu. Terus juga kalau misalnya di multimedia itu kan kita bakal lebih banyak ngomong gitu kan, apalagi presentasi kan. Jadi harus belajar bicara gitu. Berani ngomong gitu kan. Terus kelebihannya anak multimedia tuh sebenarnya kayak banyak gitu. Anak-anak SMA kan biasanya kalau dari SMA ke kuliah itu kan skillnya yang dikembangkan, yang dia punya itu anak-anak SMA kan biasanya kalau misalnya benar-benar cuma belajar yang dia pelajarin dong di SMA ya, kan cuma belajar MTK, biologi gitu-gitu kan. Nah, belajar yang dia tuju, misalnya kayak aku masuk film, nah anak SMA kan biasanya cuma belajar tuh tentang belajar tentang film tuh paling cuma kayak kamera, cara megang kamera, benerin ISO gitu kan. Tapi kan kalau anak multimedia biasanya udah diajarin tuh dari kuliah, dari SMK gitu, sebelum masuk kuliah, kayak gimana sinematografinya, pewarnaan, pencahayaannya gitu-gitu. Sehingga kalau aku bilang anak multimedia itu bersyukur banget kalau misalnya masuk ke prodi yang dia pengen gitu, misalnya multimedia sama multimedia, terus sinkron gitu. Ya walaupun nanti pas semester 1, semester 2 agak ngulang-ngulang pelajaran, cuma it's okay lah gitu. Iya. Kurang lebih kayak gitu ya Rafa. Jadi buat anak-anak yang pengen ataupun tertarik untuk masuk ke multimedia ya, yang perlu diperhatikan kayak gitu ya. Jadi bukan berarti sebebasnya itu, bukan sesantai itu. Sama bebannya, cuman ya karena fokusnya ke multimedia ataupun perfilman, ya tetap tugas-tugasnya juga banyak gitu ya. Jadi nggak alasan untuk malas juga ya. Betul. Nah, aku pengen tanya Raf yang tadi seputar gimana pelajarannya di sana itu, bahwa ya tadi kita ada teknik kameran dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Nah, aku pengen tanya dari Rafa sendiri, kurikulum apa aja sih yang sudah Rafa dapatkan? Kalau aku tahu, Rafa itu kan berarti tahun pertama ya, semester 1 ya? Semester 1. Di jurusannya itu ya. Yang Rafa tahu, yang sudah dan akan dapatkan Rafa di jurusan perfilman ini apa aja sih kurikulum kuliahnya? Kalau kurikulum semester 1 ini aku masih belajar dasar ya, jadi bisa dibilang ulang dari pelajaran kelas 10 kemarin sampai kelas 12 gitu. Jadi pelajaran dasarnya tuh kayak misalnya tentang belajar tentang storytelling, composition, terus kayak color, tekstur, terus visual element, gestalt, golden ratio gitu-gitu deh. Terus kalau color tuh di breakdown lagi, kalau di sini kayak monochromatic colors tuh kayak gimana, complementary, split complementary, terus analogus gitu-gitu. Terus kalau belajar tone itu belajar low key, high key, typical tone, lokal kontras tuh gimana. Terus kalau belajar satu sih sejauh ini masih segitu aja sih. Ya, masih. Dan rata-rata sudah dapatin di SMK juga waktu itu ya, beberapa. Iya, benar-benar beberapa udah. Yang belum dipelajarin tuh paling cara bikin video
sama ngedit paling itu belum diajarin. Tapi kan aku udah maksudnya udah belajar di SMA. Kalau yang di kuliah ini masih belum. Yang Rafa tahu kan setiap jurusan pasti ada namanya tugas akhir ya. Kalau misalnya kayak IPA gitu, misal kalau aku kayak itu skripsi dan sebagainya, biasanya kalau yang IPS, ini mohon maaf nih karena aku bukan IPS, mungkin ingatku, sedengarku ya teman-teman yang IPS ya, itu tugas akhir TA dan apapun lah gitu ya, ataupun prototipe dan sebagainya. Kalau Rafa, yang Rafa tahu kalau misalnya jurusan perfilman itu apa sih tugas akhirnya untuk syarat kelulusannya? Untuk syarat kelulusannya sih waktu itu aku dengar dari kakak tingkat aku katanya suruh bikin film, beneran film, ya bukan short film tapi yang long film gitu yang long film. Iya 1-2 jam kalau nggak salah deh. Gitu sih kalau film cuma itu doang yang aku tahu. Wih, ini menarik banget nih. Soalnya lulus udah punya tugas akhir, tinggal dijual deh. Lulus buat biaya wisuda ya. Yang menarik itu kalau misalnya bikin tugas akhirnya bikin film tadi itu, apakah bisa dikomersilkan setelah lulus atau sudah jadi hak miliknya kampus? Harusnya sih bisa dikomersialin sih ya. Harusnya karena itu kan yang buat aku juga. Paling betul. Buat kampus karena tugas akhir doang gitu. Harusnya sih iya. Jadi bisa dipakai buat kamu juga ya, itu karya ya. Jadi udah karya pribadi juga ya. Wah, betul. Menarik nih. Jadi film panjang pertamanya adalah ya dari kampus. Atau nggak tahu ya, mungkin sebelum tugas akhir nanti bakal bikin film juga, kita nggak tahu gitu kan. Rafa nih semangatnya lagi menggebu-gebu soalnya, nggak tahu nih, mungkin dia udah kemarin itu kan kamu itu yang ikut lomba itu bukan kamu kan direkturnya kan? Bukan. Tapi seingat aku ada masa di mana waktu itu kamu juga nunjukin ada film kamu juga ya yang kamu direkturnya ya? Ya betul. Berapa menitan itu? Itu cuma berapa ya? Kayaknya cuma 10 menit deh. Bentar doang kok. 10 menit ya. Tapi kalau dari ya yang ku tahu sih masalah scripting, bagaimana react sequence, ya pola-pola plot story-nya kayaknya sih udah cakep banget sih kayaknya sih, ya ampun, ini emang apa darahnya ini udah film banget. Ini kalau dibuka nih lensa semua nih darahnya. lensa semuanya semua film terus. Tapi Rafa, berarti itu ya tugas akhirnya tadi bikin film 1-2 jam dan bisa nanti dipakai sebagai karya Rafa, mau dikomersial atau bagaimana. Nah, kalau nanti Rafa sudah lulus kuliah, ini adalah pertanyaan $1 juta yang lalu orang tanyakan untuk membuat kamu jadi kadang-kadang tidak yakin, ragu, tapi kalau buat orang yang yakin pasti ada jawabannya. Rafa kalau udah lulus, cita-citanya mau gimana nih? Apakah bakal join production house atau mungkin mau buka PH sendiri atau apa nih jalan cerita Rafa yang udah Rafa bayangin kalau udah lulus kuliah? Kalau aku lulus kuliah tuh pengen banget sebenarnya bikin PH sendiri. Cuma kalau bikin PH sendiri tapi belum ada pengalaman lebih kan kayaknya kurang gimana gitu kan. Jadi aku pengen cari pengalaman dulu lewat PH yang ada di lokal, misalnya kayak Visinema, Bumi Langit, terus Miles Film gitu-gitu deh pokoknya. Nah baru dari PH lokal aku beranjak ke Go Internasional, misalnya aku pengen banget nih ke PH yang aku pengen buat tuju, namanya itu Legendary Entertainment sama Marvel Studio. Marvel Studios. Kamu kalau misalnya mau masuk Marvel Studios, kamu akan direct film apa? Apa ya? Aku pengen banget remake ini sih, film Final Fantasy. F4 tuh. Fantastic Four. Wah. Nanti kita simpan untuk games ya. Nanti kita simpan ini, tapi aduh ini udah kebetulan aku sama Rafa ini Marvel banget nih. Jadi sebenarnya aku nggak Marvel banget, MCU. Jadi aku suka lagi koper-koper. Jadi agak sefrekuensi lah. Semoga aku bisa mengimbangi Rafa ya. Ya tadi ya Rafa lulus kuliah, pengen banget ceritanya pasti buka PH, tapi pengen cari pengalaman dulu di PH yang sudah ada gitu ya. Betul. Ya, ataupun luar negeri. Nah, dan Rafa juga udah ngomongin tentang comparison ya, perbandingan antara ya kalau di Indonesia dia bakal masuk sini, kalau misalnya di luar negeri dia bakal masuk mana. Aku pengen nanya ini Rafa, karena kebetulan Rafa udah ngomongin comparison juga nih. Sejauh yang Rafa lihat nih, perbandingan film Indonesia dan film luar negeri dari kacamata Rafa yang notabene ya
mahasiswa perfilman dan akan menjadi satu nama yang akan ternama di perfilman. Gimana yang menurut Rafa, film Indonesia versus film luar negeri? Gimana ya? Kalau aku sih ngambilnya film lokal dulu aja deh ya. Kalau film luar negeri kan orang-orang udah pasti udah tahu lah, udah bisa kebaca juga gitu. Kan kalau lokal kadang suka masih dipandang sebelah mata sih. Kalau aku bilang sih sebenarnya film lokal kenapa bisa dipandang sebelah mata tuh sebenarnya ide sama fokus yang dia tuju tuh kadang film-film Indonesia tuh masih targetin pasar Indonesia banget gitu. Misalnya kayak romance good ending gitu, nggak pernah ada romance bad ending ya kan, jarang banget. Terus kayak bikin film horor pasti akhir-akhirnya juga good ending juga gitu, nggak pernah yang horor bad ending gitu kan, jarang gitu kan. Terus apa ya, visual effects yang dipakai di dalam film juga masih kurang sebenarnya. Orang Indonesia tuh masih di zona nyaman bisa dibilang, karena di luar negeri tuh film-film drama pun juga kadang suka ada yang pakai VFX gitu kan, visual effects gitu. Kalau di Indonesia sampai film yang udah dibilang harusnya itu pakai kayak misalnya action itu tetap masih kayak udah keren aja gitu, yang manusia lawan manusia, belum ada VFX gitu loh. Karena kayak waktu kemarin Gundala bikin VFX tuh aku kayak excited banget, kayak oh gila akhirnya keren gini gitu kan, keren nih film gitu kan. Terus mungkin sponsor yang buat film juga dikit sih. Jadi kan kalau film kan harus budget kan, harus ada budget lah. Nah, oleh karena itu juga kalau film kan masih dipandang sebelah mata juga di Indonesia. Oleh karena jadi budget yang diterima dalam sebuah film tuh kayak kurang, makanya film-film tuh rada-rada karena suka kayak kok kurang gitu kan ceritanya. Tuh aku tahu sebenarnya kenapa bisa kurang, karena ya kurangnya sumber daya sama ada suka dana juga gitu kan. Gitu deh pokoknya. Kalau aku sih bilang gitu. Apa yang kira-kira perlu dikembangin? Ya tadi sudah dijelaskan tentang ya kita kurang dana juga, kurang apapun ya sebagainya. Tapi dalam langkah paling dekat apa sih yang kita harapkan bisa diimprove dari perfilman Indonesia, Raf? Walaupun sebenarnya ya itu maksudnya ya kita modalnya mungkin nggak sebanyak film luar negeri, kita mungkin secara kualitas orang-orangnya mungkin belum semaju yang luar negeri gitu ya, karena luar negeri kan itu bisa kita bilang dari berbagai negara kita bisa kumpulin gitu. Kalau Indonesia aja mungkin beberapa paling orang asingnya. Apa yang kira-kira bisa dikembangkan dalam waktu dekat mungkin? Gimana ya, kalau harus dikembangkan tuh mungkin ya tadi sih penggunaan VFX, terus coba pakai ide-ide gila ya kan. Karena beberapa film Indonesia tuh udah bisa nyaingin film-film luar negeri. Contohnya aja deh yang paling sering didengar tuh Gundala ya kan. Dia udah waktu itu kan bersaing sama Joker, Knives Out, satu lagi aku lupa yang di penghargaan People's Choice Award itu kan. Nah dia juga tayang di Toronto International Film Festival 2019 ya kan, tuh keren banget ya kan. Terus banyak juga yang film-film go internasional kan, kayak Pengabdi Setan, Marlina si Pembunuh 4 Babak, terus The Raid. Ya, The Raid 1 sama The Raid 2 juga. Ya kan? The Raid 2 sih, gila sih. Iya kan, keren kan. Terus apa ya? Ya bener sih itu penggunaan VFX. Terus kalau film overall sih udah keren-keren sih. Tapi ada beberapa yang kayak VFX kayak, sorry ya, Gundala gitu pas VFX-nya agak drop. Tapi itu nggak apa-apa sih, itu kan mungkin jadi titik awal gitu ya. Terus proses, semuanya proses. Ya. Trust the process gitu kan, trust the process aja gitu. Karena bisa jadi itu titik awal buat era film-film orang Indonesia yang buat pakai VFX gitu. Jadi kayak oh Gundala aja bisa, kenapa film kita nggak bisa gitu kan, misalnya gitu loh. Betul. Rafa, sebelum kita masuk games, menutupin yang film Indonesia tadi, film terbaik Indonesia menurut Rafa Mori sepanjang masa? Aku suka banget Pengabdi Setan. Semua. Why? Karena gimana ya, aku tadinya nonton nggak mau, karena aku tuh mikir udah kayak udah film horor film Indonesia kayak kurang lah. Tapi pas aku nonton bener-bener serem, sama aku beneran nggak bisa tidur gitu. Dan ini bener-bener keren gitu, maksudnya dia bisa nyetarain sama film-film luar kayak Insidious gitu-gitu, kayak bagus banget. Aku nggak mau bilang aku pembuat film juga sih. Aku bukan mau bilang aku pembuat film, tapi aku suka nonton film dan suka bikin ala-ala aja. Jadi aku nggak bilang aku filmmaker. Tapi kalau misal dibilang aku, dan juga kita nggak bilang sutradara Indonesia banyak yang nggak bagus ya. Semua sih hampir semua bagus. Semua bagus. Tapi kalau misalnya dipilih satu nama yang
pasti konsisten bagus, selalu sih saya pilih Joko Anwar sih. Om Joko Anwar terbaik sih, nggak ada obatnya sih. Nggak tahu Rafa Mori apakah Joko Anwar juga nih kayaknya nih. Joko Anwar Terbaik sih, gila sih. Wah, itu keren, dia keren. Lagi perjuangan dia dari scriptwriter ya kan, scriptwriter tulisan sampai ke ya film-filmnya yang lain yang kita tahu. Ya itu ya Rafa ya, wah keren banget nih. Aku tahu pasti bahwa pilihan Rafa di jurusan perfilman ini bukan semata-mata hanya karena wah film keren ya, yaudah aku pengen masuk film. Tapi aku yakin ada sesuatu yang berproses dari Rafa yang meyakinkan bahwa memang jalurnya di sini. Kayak tadi Rafa tahu tentang perfilman, tahu bahwa film-film Indonesia kualitasnya apalagi yang perlu dikembangkan, nah akhirnya sampai seperti ini. Jadi aku paling ya berharapnya ya Rafa juga sukses juga buat jurusan yang Rafa pilih ini. Apalagi masih semester 1 kan. Semoga siapa tahu nih sampai semester 8 mungkin Rafa pengen bikin apa gitu yang menarik gitu. Karena aku yakin pasti lomba-lomba di kampus itu pasti banyak kan yang akan ditawarkan, Rafa juga mungkin akan tertarik bikin gitu. Benar. Untuk gereja kapan Rafa bikin? Aku ada beberapa cerita. Pengen sih sebenarnya. Cuman masih dalam tahap pengembangan lah, sama beraniin diri buat ngasih tahu. Iya. Pesanku kamu udah bilang tadi semua ending happy ending. Apa sih kita nggak bisa bikin bad ending? Aku setuju karena aku juga suka yang plot twist gitu. Kalau emang kamu mau bikin film rohani, aku harap kamu bisa bikin yang bukan cuman kayak berdosa lalu bertobat. Nanti coba bikin plot twist yang lebih pasti banyak gitu kan. Anyway Rafa, kita sebelum menutup sesi pada hari ini, mumpung Rafa juga nih masih energi, masih wah keren banget. Aku pengen mainin satu games yang pasti Rafa juga familiar, itu adalah rapid fire question. Itu sih jawab cepat, aku akan kasih satu pertanyaan, Rafa akan pilih dan juga jawab secepat mungkin gitu ya. Oke. Kita akan kasih pertanyaan harus seputar ini. Siap Raf? Siap. Ya, kita mulai. Sutradara atau penulis? Sutradara. Oke. Film Indonesia atau film luar? Film luar. Horor atau action? Action. Oke. Film India atau film Korea? Film Korea. Oke. Kenapa film Korea? Kenapa bukan film India? Keren kan, tahu jujur, film Korea tuh keren. Apalagi kayak K-dramanya. Itu sebenarnya aku walaupun kayak nggak ngerti bahasanya, tapi tetap sih kalau dalam sinematografi keren banget. Jenius juga ya. Jenius. Film apalagi yang terakhir menang Oscar kan juga Bong Joon-ho. Iya. Parasite. Keren. Film DC atau film Marvel? Marvel. Walaupun DC juga keren, cuman akhir-akhir ini lagi banyak perdebatan. Jadi Marvel. Iya, Marvel. Oke, jawab cepat Raf. Kalau kamu jadi sutradara Hollywood, artis pertama yang kamu kontak adalah? Brad Pitt. Wah, idola banget nih kayaknya sama Brad Pitt deh. Iya, pengen bikin film tapi dia pemerannya sih. Jadi ya, genre film pertama yang akan kamu buat untuk tayang di sinema adalah? Action. Tapi dari tadi action ya, emang kamu tertarik juga ya film-film action ya? Betul. Juga semakin great gitu ya. Dan pertanyaan terakhir, kalau menang Oscar yang pertama kali diterima kasihin adalah? Mau apa? Betul. Karena mereka yang bolehin aku masuk ke ini film, prodi film dari multimedia. Mantap, keren nih jawabannya nih. Kesimpulannya adalah Rafa ini pengen jadi sutradara yang pastinya bisa membanggakan, salah satunya adalah mama papanya gitu ya, karena sudah dibolehin. Jadi kalau Rafa udah memilih jalan itu, give the best lah. Betul. Untuk mama dan untuk semuanya. Anyway Rafa, kita akan masuk ke sesi closing statement. Ini aku selalu kasih ke setiap narasumber yang ada. Closing statement yang aku pengen dari Rafa, mungkin Rafa juga bisa kasih tahu apa harapan Rafa untuk masa perkuliahannya di jurusan perfilman sampai lulus kuliah, dan apa harapannya untuk perfilman Indonesia. Silakan Rafa, waktu dan tempat. Silakan. Untuk harapan aku untuk perkuliahan aku, semoga aku terus bisa enjoy ya kan, kayak aku selama di SMK, karena perjuangan di kuliah ini kan 4 tahun ya kan, 8 semester ya kan. Semoga aku bisa lulus tepat waktu, malah lebih cepat ya kan, kalau bisa lebih cepat ya kan. Terus juga semoga karya-karya aku terus bertambah, ada yang bisa tembus festival film di luar negeri juga, semoga, amin. Amin. Terus juga
harapan untuk perfilman Indonesia itu semoga terus berkembang, terus berinovasi, coba hal-hal baru, jangan kayak diem di zona nyaman. Terus juga semoga banyak aktor dan juga banyak produser film yang filmnya atau yang dia buat film itu ditembus go internasional itu kalau dari aku. Luar biasa. Terima kasih banyak Rafa. Kita akan tutup program kita pada malam hari ini. Aku senang banget pastinya banyak yang udah Rafa bagikan. Ya, bisa dibilang sebenarnya tadi kita harapkan bahwa Rafa ini bisa bagi sudut pandang sebagai mahasiswa perfilman. Tapi kalau melihatnya kayaknya Rafa ini bukan, intelektualnya bukan mahasiswa perfilman nih. Ini udah bukan mahasiswa nih levelnya nih, kayak dia udah, aku berharap, bukan aku aja pastinya, kita juga Antiokers pastinya berharap banyak buat Rafa nih bisa jadi seseorang yang luar biasa di perfilman. Sebelum kita tutup Rafa, kita akan berdoa dulu untuk menutup program kita. Nanti aku akan doain Rafa dan pastinya aku akan doakan Antiokers yang menyaksikan program kita pada malam hari ini. Yuk Antiokers, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur untuk malam hari ini. Kau telah sertai kami, ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami percaya kebaikan Tuhan selalu ada dalam apapun yang kami lakukan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga Bapak untuk program X yang telah Engkau lancarkan berjalan dari awal pertengahan hingga akhir. Kami boleh ngobrol-ngobrol bersama Saudara Rafa Mori tentang bagaimana Tuhan Yesus pilihan dia menjadi mahasiswa perfilman, dan pasti juga Tuhan Yesus bagaimana pendapat dia tentang perfilman Indonesia. Semoga Tuhan apapun yang kami obrolkan pada hari ini bukan untuk tinggi kami Tuhan, tapi biarlah boleh menjadi inspirasi bagi siapapun yang mendengarkan, terlebih boleh menjadi berkat dan pastinya menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Hamba berdoa untuk Rafa Mori Tuhan Yesus, Engkau selalu pakai dia yang terbaik dalam apapun yang dia lakukan. Pendidikan dia, pelayanannya, apapun yang diciptakan saat ini, Engkau berkati, pegang terus dia Bapa dengan kuat kuasa dari Tuhan. Berkati keluarganya, papa mamanya Tuhan Yesus, Kak Daniel dan Kak Margaret, berdoa juga untuk Gwen dan juga Jaden. Kami berdoa keluarga ini selalu Engkau jadikan berkat dimanapun berada. Tuhan, kami berdoa untuk Antiokers yang telah mendengarkan pada malam hari ini. Kami percaya sepanjang hari ini mereka telah banyak melakukan aktivitas mereka dengan baik, dan Engkau berkati istirahat mereka Tuhan Yesus pada malam hari ini, supaya kami semua boleh kembali bangun besok dengan stamina dan semangat baru daripada Tuhan. Berdoa untuk seluruh tim Antioquia Creative Talks yang telah membantu kegiatan kami pada malam hari ini dan seterusnya. Kami percaya Tuhan pakai terus X menjadi pelayanan yang boleh memberkati siapapun yang menyaksikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Rafa Mori, terima kasih banyak untuk kesempatannya mengundang Rafa Mori. Pastinya ini udah bulan September, mendekati UAS ya. Iya. UAS pertama di ini ya, di masa program perfilman. Sukses terus, jangan pernah menyerah karena prosesnya masih ada 7 semester lagi, dan aku yakin akan ada banyak karya-karya yang terbaik dari Rafa Mori ke depannya. Sukses terus Rafa, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke Kak, dadah. Ya Antiokers, itu dia obrol-obrol kita bersama Saudara Rafa Mori yang dia sudah mengatakan bahwa mengapa dia memilih jurusan sinematografi sebagai jalan hidupnya. Dan kita doakan semua ya, bukan hanya kepada Rafa Mori juga, tapi bagi siapapun yang memilih jurusan-jurusan entah itu favorit atau mungkin jarang dipilih, kita berdoa semoga mereka bisa menjalani pendidikannya itu dengan serius dan fokus, supaya ketika mereka berhasil lulus, mereka bisa pakai jurusan mereka itu di kehidupan dia, dan pastinya boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya dengan pendidikan yang telah mereka pilih. Ya Antiokers, itu dia tadi obrol-obrol kita. Kalau misalkan ada usul narasumber atau usul apapun lainnya, boleh silakan memberikan komen Anda di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe, atau bisa juga klik lonceng di bawah supaya tidak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru dari YouTube channel GPDI Antioquia Tebet. Dan kita akan mendengarkan pengumuman kita sepanjang minggu ini. Di hari Kamis ada doa streaming jam 6:30 malam, renungan rohani Get hadir setiap hari di Instagram dan Facebook GPDI Antioquia Tebet, dan ibadah raya kita, ibadah minggu kita, ibadah pertama pukul 8 menggunakan YouTube GPDI Antioquia Tebet dan juga Zoom GPDI Antioquia Tebet, dan pastinya ibadah kedua kita jam 11 siang. Dan pastinya program kita Antioquia Creative Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPDI Antioquia Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu Sakti, aku signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.